Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya sebelah sini kurang kedengeran. Mari sekali lagi jawab salam saya meskipun sudah tidak wajib. Yang jawab salam saya doakan panjang umur, sehat walafiat. Yang belum punya kontrakan biar punya kontrakan. Yang belum punya anak mudah-mudahan punya anak. Yang belum punya pacar mudah-mudahan dikasih pacar. Yang istrinya cerewet, mudah-mudahan berhenti cerewetnya. Yang suaminya galak, mudah-mudahan berhenti galaknya. Dan saya doakan semua, semoga diberikan nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang nggak mau jawab salam saya doain biar nggak bisa kentut seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Ashab al-fadilah, hadratil ulama'il afadil wal asatizatil a'izza wal ru'asa'il kurama, akhussu bidzikr sahibil fadilah, akhi fillah walillah, guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Faisal Fakhri LC. Kita doakan semoga beliau senantiasa dikaruniakan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberikan nikmat istiqomah dalam membimbing kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Marzuq, namanya Al-Marzuq, Bapak Ustadz Alawi, dan juga Syamsul Komar, juga ada Ustadz Imam Alfi, ada sahabat saya, guru saya ini, Ustadz Samsul, Nur Samsi, jenggotnya udah kayak Abu Bakar Ba'asyir. Serta Bapak RW kita yang hadir, Bapak Adi, dan juga segenap pengurus masjid dan pengurus lingkungan yang ada, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga malam hari ini Allah curahkan rahmatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, jam di tangan saya sudah menunjukkan jam 10. Kita acara sampai jam berapa, Pak? Sampai pagi. Emang layar tancap. Baik, insya Allah saya akan menyampaikan seperlunya. Nanti kita akan dapatkan juga nasihat-nasihat dari guru kita yang hadir di sini. Saya ingin membacakan satu firman Allah, Pak. Mungkin kesan pertama tidak ada kaitan dengan maulid. Namun jika kita telusuri lebih dalam, justru sangat erat kaitannya dengan peringatan maulid. Ayat itu berbunyi,
Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat sujud, tapi iblis aba, menolak. Pertanyaannya, apa perlunya Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam? Apa hubungannya antara malaikat dengan Adam? Sementara kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan surga, itu yang pertama kali menduduki surga adalah iblis. Iblis itu makhluk pertama yang berada di dalam surga. Nama kerennya iblis itu Azazil namanya. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti ada orang namanya Azazil, tolong suruh ganti. Itu nama iblis. Siapa namamu, Dek? Azazil, Pak. Iblis. Berarti bapaknya iblis. 6.000 tahun Allah perintahkan iblis untuk menjadi penghuni surga. 6.000 tahun belum ada siapa-siapa. Iblis sendirian di dalam surga. Setelah 6.000 tahun baru Allah ciptakan malaikat. Malaikat Allah ciptakan 1.000 tahun baru Allah ciptakan Nabi Adam. Iblis 6.000 tahun, malaikat 1.000 tahun, sudah 7.000 tahun itu umur surga, baru Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam berarti makhluk junior, iblis senior. Makanya iblis enggan, segan, gak mau, emoh, ogah untuk sujud kepada Nabi Adam. Alasannya apa? Senioritas. Gue lebih senior dari Adam. Adam siapa? Emang kadang-kadang kalau lebih tua begitu, Pak. Jadi kalau ada yang lebih tua itu merasa sombong, itu masih turunan dia tuh. Turunan siapa? Turunan iblis. Makanya kita yang tua-tua jangan sombong. Yang muda jangan songong. Tua boleh umur, tapi kalau misalkan muda lebih berilmu, hormati. Ini kadang-kadang gue lebih tua, cuma dia jadi imam, nggak bisa. Kuliah aja nggak pernah minggir, nengah terus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lah, makmum di belakang, udahlah woi waladolin. Jadi akhirnya waladolin. Tua, silahkan merasa tua, tapi tolong hargai jika memang yang muda berilmu. Begitupun juga yang muda jika berilmu, jangan songong sama yang tua. Mentang-mentang ilmunya ada, yang tua-tua ditendang. Oh sono udah, gua aja yang maju. Kadang-kadang ada Pak di Amerika begitu tuh. Jauh banget Amerika. Jadi enggak lihat dulu. Nanti kalau misalkan mau jadi imam ada kriterianya. Tua, al-ahsan, al-asan. Yang paling bagus yang paling tua. Tapi kalau yang paling tua enggak pase, persilahkan yang muda. Yang muda nunggu dipersilahkan dulu. Jangan yang muda langsung masuk, gue lebih hebat dari dia. Nah ini berarti yang muda akhlak iblis dia pakai. Alasan senioritas. Padahal Bapak Ibu,
Allah perintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam, itu bukan sujud seperti orang sholat. Sujud yang dimaksudkan di situ adalah al-inhina. Apa makna al-inhina? Al-inhina itu maknanya membungkuk. Orang Jawa bilang apa tuh? Merekungkung apa namanya? Membungkuk, cukup begini. Itu sujud maksudnya, menghormat. Bukannya sujud seperti orang sholat. Dan pertanyaannya, kenapa Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam? Di sini rahasia maulidnya, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Yakni apa? Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau tidak ada kamu Muhammad, maka aku tidak akan pernah ciptakan alam semesta. Karena akan ada Nabi Muhammad, Allah ciptakan alam semesta. Dan yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah nurun nubuwah, cahaya kenabian Nabi. Dari cahaya kenabian Nabi itulah kemudian menetes kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu dapat tetesan nurun nubuwah yang kemudian ada pada diri Nabi Adam. Maka itulah Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk hormat kepada Nabi Adam, karena di dalam diri Nabi Adam ada tetesan nurun nubuwah. Makanya disuruh sujud, itu maksudnya begitu. Paham Pak saya ngomong ini? Pak, paham nggak? Bu, paham? Kalau nggak paham, udah pura-pura paham aja ya. Nurun nubuwah tuh. Kemudian juga skenario Allah, Pak. Nabi Adam itu harus turun dari surga. Karena Allah akan tempatkan Nabi Muhammad nanti di bumi, bukan di surga. Dan ada satu syariat yang sudah dilakukan oleh Nabi Adam, yakni syariat pernikahan. Dan Nabi Adam itu menikah dengan Siti Hawa dengan mas kawinnya bacaan sholawat sebanyak 10 kali. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah, karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad yang bersolawat. Dengan solawat suami istri jadi halal. Dengan adanya solawat perkawinan menjadi sah, karena solawat adalah mas kawin pertama dalam sejarah kehidupan manusia, yakni kehidupan Nabi Allah Adam, bapak moyang kita, dan ibunda Siti Hawa. Karena ada solawat, nikah jadi sah, jadi ada kita begini. Kalau dulu nggak ada solawat, Pak, manusia haram jadah semua udah. Nggak ada yang sah itu perkawinannya. Makanya bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kita Nabi Muhammad, dan salawat adalah menjadi penentu sahnya pernikahan. Tapi nanti syariat itu juga akan ditutup sama Nabi kita, Pak, di dalam surga. Baca kitab namanya Ibnu Katsir, atau bisa juga kita baca dalam tafsir Sawi. Nanti juga di dalam surga Nabi kita akan menikah. Menikah dengan 2 orang perempuan lagi. Di samping istri yang ada, Nabi kita nanti akan menikah 2 orang perempuan. Yang pertama adalah Siti Maryam, yang kedua adalah Asiyah binti Muzahim. Itu nanti Nabi kita akan nikah lagi nanti di dalam surga. Nggak tahu nanti Bapak Ibu diundang apa enggak. Berharap sih kita diundang nanti ya, biar kita kondangan sama Nabi. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Disitulah kemudian Nabi Adam beranak pinak. Dan satu riwayat mengatakan Nabi Adam itu beranak pinak dengan Siti Hawa di bumi. Ibu-ibu, itu Siti Hawa sempat 70 kali hamil. Dan sekali lahir 2. Berapa berarti anaknya Nabi Adam? Sekali lahir ini 2, cepet-cepet. Jawaban Siti Aminah langsung, wahai Said Abdullah, jika kamu mau sama Fatimah Al-Ghasyani,
Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Besok pagi saya yang ngelamarin buat kamu. Mas kawin yang kemarin kamu berikan akan saya persembahkan buat Fatimah Al-Ghoshani. Demi kesayanganku Said Abdullah supaya punya istri lagi. Wah, ibu-ibu cemburu ya? Pak, kira-kira bapak, saya tanya, ada yang demen orang sama bapak, ada yang cinta sama bapak, ada yang ngejar bapak, kira-kira berani nggak ngomong sama istri, Pak? Nggak berani, saya yakin. Bu, kira-kira ada suami ngomong sama ibu nih, kira-kira ada izin nggak, Bu? Terus diapain? Ya Allah. Tapi Fatimah Al-Ghoshani itu menunggu kabar. Dan akhirnya karena memang Siti Aminah mengatakan akan melamarkan dirinya untuk Said Abdullah, pagi-pagi Said Abdullah datang ke rumahnya Fatimah Al-Ghoshani dan dia ketuk pintu rumahnya. Zaman dulu belum ada Assalamualaikum, adanya hayyakallah, hayyakallah. Kalau perempuan hayyakillah, hayyakillah, dia ketuk pintu, hayyakillah. Keluar kemudian si Fatimah. Yang ketuk pintu tadi Said Abdullah, calon bapaknya Nabi. Apa kata Fatimah? Maninta ya akh, kamu siapa? Kata Said Abdullah, Fatimah, ini saya Abdullah yang kamu kejar-kejar kemarin. Enggak, bukan. Abdullah yang saya kenal wajahnya bercahaya. Abdullah yang saya kenal wajahnya bersinar. Tapi tampang kamu kok biasa-biasa aja. Kamu bukan Abdullah yang saya kenal. Said Abdullah pun pulang, Pak. Sambil, kalau bahasa kampung kitanya itu, dalam hatinya ngedumel apa gitu. Ya Allah, si Fatimah kemarin-kemarin demen banget sama gua. Ini hari kok sudah berubah. Kenapa sudah tidak lagi mengenali diriku, kata Said Abdullah. Dan ternyata jawabannya itu sederhana, Bapak Ibu. Ternyata jawabannya adalah karena pada malam hari itu Said Abdullah telah melakukan hubungan badan dengan Siti Aminah. Seiring dengan melakukan hubungan badan, Allah pindahkan nurun nubuwah yang melekat pada Said Abdullah berpindah kepada Siti Aminah. Sehingga Said Abdullah tidak lagi membawa nurun nubuwah, maka kesannya, wajahnya biasa-biasa saja. Tidak secemerlang kemarin-kemarin karena membawa nurun nubuwah yang Allah titipkan pada Said Abdullah. Dan perpindahan nurun nubuwah dari Said Abdullah kepada Siti Aminah itu di dalam berjanji yang ditulis oleh Imam Ja'far disebut dengan kelahiran hakiki. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Bapak paham, Pak? Itu kalau baca itu paham itu. Bu, ngerti itu kalau baca. Wah, orang kita itu hebat-hebat. Lagunya oke. Tabuhannya oke, kekurangannya cuma satu, nggak paham. Kekurangan kita cuma satu, nggak paham. Padahal maksudnya itu luar biasa loh. Jadi itu disebut dengan proses kelahiran hakiki. Kalau kelahiran yang kedua disebut kelahiran wad'i. Kelahiran wad'i itu makna daripada wa idharahu jisman wa ruhan. Nanti dalam bentuk jisim dan ruh keluar dari rahim Siti Aminah, itu disebut dengan kelahiran wad'i. Kalau tadi nurun nubuwah berpindah, namanya kelahiran hakiki. Dan yang hari ini akan sedikit saya sampaikan adalah kelahiran wad'i. Bapak Ibu yang saya hormati, udah ngantuk belum? Kalau yang udah ngantuk, saya minta jangan ditahan-tahan. Obat ngantuk itu tidur. Saya nggak tersinggung Bapak Ibu, kalau saya lagi ngomong adanya ngantuk. Nggak apa-apa, tidur aja. Bahkan saya senang kalau tidur semua.
Ya, kalau tidur semua saya pulang duluan. Ngapain saya lagi ngomong di depan orang tidur. Kelahiran wad'i itu satu. Nih yang membedakan Nabi kita dengan yang lain. Nabi kita itu kata Imam Malik bin Anas, salah satu pendiri madhab yang 4. Beliau mengatakan barang siapa yang meyakini annahu kharaja min makhrajil baul faqad kafar. Kalau ada umat Nabi Muhammad meyakini Nabi Muhammad keluar dari lubang kencing ibunya, faqad kafar. Kufur tuh umat Nabi Muhammad yang meyakini bahwa Nabi Muhammad keluar dari kemaluan ibunya. Nabi kita enggak keluar dari situ Bapak Ibu. Lah terus Nabi kita keluarnya dari mana? Melalui operasi sesar. Loh, kok operasi sesar? Emang udah ada dokter objin waktu itu? Ada Bapak Ibu. Mana buktinya? Baca lagi itu lanjutan daripada karya Al-Barzanji. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah fa akhadhal makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurai yatala'u sana. Nanti Siti Maryam yang dampingin, Siti Asia dampingin Siti Aminah. Dan disitulah nanti akan dibelek nih perutnya Siti Aminah oleh hadiratil qudsiyah, bidadari-bidadari dari surga diangkat. Dan Nabi kita situ dalam keadaan sujud Bapak Ibu. Dan pertama kali yang keluar dari mulut Nabi pada saat beliau diangkat dari rahim ibunya bukan teriakan tangisan seperti kita. Justru yang pertama kali keluar dari mulut Nabi pada saat beliau diangkat dari rahim ibunya, yang keluar adalah teriakan takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu makanya disebut dengan doa iftitah. Iftitah itu artinya permulaan Nabi ada di bumi. Itu makanya takbirnya luar biasa. Kira-kira Bapak ada nggak di sini yang istrinya lahir ceprot Allahu Akbar, ada nggak yo? Bu, ada nggak ibu melahirkan terus lahir ceprot takbir Allahu Akbar? Ada nggak yang begitu? Kagak ada. Cuma Nabi kita. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi kita itu tentu sudah tahu semua kita. Lahirnya pada hari Senin. Tanggal berapa Pak? 12 Rabiul. Jam berapa Pak? Jam 6. Nabi kita ini maulid tiap tahun Pak, tapi harus tahu kita. Nabi kita itu lahir pada hari Senin. Hari Senin tanggal 12. Jamnya tidak disebutkan dalam buku sejarah, tapi ada inisialnya. Qubailas subhi, menjelang subuh. Kalau menjelang subuh berarti sekitar jam 4-an lah ya, menjelang subuh. Kemudian Nabi kita juga wafat. Wafatnya juga pada hari yang sama, hari Senin. Tanggalnya sama, yang berbeda adalah jamnya. Nabi kita itu wafat tanggal 12, hari Senin, jamnya, waktunya, waktu duha, waktu pagi. Duha berarti sekitar jam 7 atau jam 8. Nabi kita menikah. Nabi kita juga menikah ada harinya. Hari apa Nabi kita menikah? Nabi kita itu menikahnya hari Jumat. Jam berapa? Di kantor KUA mana? Siapa penghulunya? Pakai baju apa Nabi pada saat menikah? Berapa mas kawinnya? Siapa wanita yang pertama kali dinikahi oleh Nabi? Berapa pula mas kawinnya? Penghulunya siapa? Habis nikah diarak nganten apa enggak itu Nabi? Waduh Pak, udah tahu semua itu udah ya? Halo? Belum? Kalau belum saya terangin, kalau udah saya lamatin. Belum ya? Baik dah, kalau udah, yang udah tahu biar menghangatkan kembali ingatannya, dan yang belum tahu biar tahu. Jarang-jarang Pak di TV ngomong begini. Perasaan saya di TV belum pernah ada ngomong begini. Saya dulu pernah di TPRI tapi cuman TPR-nya rusak, jadi saya kagak masuk lagi udah.
Ya, dulu kalau di TV One ada Damai Indonesiaku, dulu di TPRI ada Assalamualaikum Indonesiaku. Saya di sono dulu, cuman udah bangkrut alhamdulillah. Nah, jadi Nabi kita itu ketika beliau menikah, nikahnya hari Jumat. Jam berapa? Enggak ada Pak, jam berapa itu dalam tarikh, dalam sejarah ditulis enggak ada. Tapi inisialnya aja, Ba'da Zawal. Ba'da Zawal itu apa? Setelah tergelincirnya matahari. Nah, matahari lempeng di atas, bergeser sedikit, berarti zuhur. Waktu zuhur berarti Nabi nikahnya. Hari Jumat. Dengan siapa Nabi kita menikah? Wanita pertama adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah janda apa perawan? Janda. Bapak Ibu, Siti Khadijah janda apa perawan? Janda. Janda berapa kali? 2, betul. 2 kali. Siapa suami pertama Siti Khadijah? Mantannya siapa? Nah, ibu-ibu nggak tahu. Samsul Qomar. Nah ini, suami pertama namanya Atik bin Aid, punya anak 2, namanya Halal dan Hindun, punya anak 2 tuh. Kemudian setelahnya Atik bin Aid meninggal, menikah lagi dengan saudagar kaya yang bernama Abi Halah, punya anak 1, namanya Hindun. Kemudian kedua-duanya meninggal, jadi janda, maka Nabi menjadi suami yang ketiga dari Siti Khadijah dan bawa anak tiri 3. Itu Nabi kita. Kemudian mas kawinnya berapa? Mas kawin itu banyak riwayat Pak. Ada yang mengatakan mi'atun naqah, 100 ekor unta. Ada yang mengatakan ishrina naqah, 20 ekor unta. Banyak riwayatnya. Saya ambil yang 100 ekor. 100 ekor itu artinya apa? Nabi kita luar biasa, beliau pandai menghargai wanita, meskipun beliau menikahi janda, sudah 2 kali, bahkan sudah punya anak 3, tapi pandai menghargai wanita. Dengan satu bukti beliau bawakan mas kawin yang luar biasa. Kalau 100 ekor unta, hari ini tanya, itu 1 ekor unta 30 juta kali 100, berapa duit Pak kira-kira? 3 miliar. Bapak saya tanya, ibu juga saya tanya, nih kira-kira ada nggak janda di sini yang udah 2 kali nikah, punya anak 3, terus dibawain mas kawin 3 miliar? Ada nggak janda 3 miliar? Nggak ada. Perawan juga kadang-kadang nggak ada yang sampai 3 juta. Ada nggak perawan yang 3 miliar? Ibu dulu dibawain berapa sama suami Bu? Ada 3 miliar Bu? Wah, di kampung saya sana banyak dibawain 50 juta Ustaz. Iya, saya tahu dibawain 50 juta. Suaminya boleh pinjam di BRI. Punya anak 3 baru lunas. Ya. Tapi Nabi kita tuh Masya Allah luar biasa. Menghargai wanita 3 miliar. Kemudian Nabi kita pada saat menikah, nah itu pakai baju apa? Gamis apa jas? Gamis apa jas? Jangan ragu-ragu, pasti gamis, karena Nabi kita orang Arab. Gamisnya warna apa? Nebak. Bukan putih ternyata, krem. Jahitnya di mana tuh gamis? Waduh itu, ya di Thailand pastinya. Itu dari Mesir Pak, sahabat beliau yang memberikan hadiah. Itu Nabi kita. Terus diarak apa enggak? Enggak ada arak-arakan. Itu kok di Betawi sini banyak itu orang kalau misalkan habis nikah pakai diarak. Ya Allah Pak, Nabi kita enggak diarak. Itu arak-arakan bukan budaya kita ternyata, itu budaya Yaman Pak. Buktinya apa? Buktinya di situ ada loh presiden Yaman yang disebut di dalam arak-arakan. Padahal presiden Yaman bukan orang Indonesia, tapi orang Indonesia pakai itu. Saya pernah dapat teksnya itu. Apa teksnya itu? Dikatakan begini, ya Rabbana wansur lana sultanana wahiduddin. Itu artinya apa coba? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami,
wansurlana, berikan pertolongan kepada kami, sultanana Wahiduddin, dan juga berikan pertolongan kepada presiden kami yang bernama Wahiduddin. Bapak-bapak presidennya siapa Pak? Bagus, presidennya kagak ngerti. Coba kalau presiden ngerti, protes dia, woi biar kuru-kuru, gua presiden lo gitu. Bisa kayak gitu ngomongnya. Iya. Nah itu makanya nih kita harus ngerti juga Pak. Makanya itu anak-anak saya bilang ganti itu, jangan Sultanana Wahiduddin, tapi ganti dengan Wali Jami'il Muslimin. Jadi ya Rabbana wansurlana wansurlan Wali Jami'il Muslimin. Jadinya begitu. Ini kalau kita ngerti sejarah insya Allah aman Pak kita. Nggak akan diketawain orang. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada 10 menit lagi. Ini belum ada yang bisa dibawa pulang nih. Saya kasih bekal 4 aja. Ya. Bekal itu yang disampaikan Nabi buat kita. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas absyus salam wasilul arham wa at'imut tu'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yuk kita bawa pulang. Yang pertama kata Nabi, absyus salam, sebarkan salam. Salam secara tekstual kita mengucapkan Assalamualaikum, itu tekstualnya. Makanya kalau kita pulang nanti dari sini, tolong ucapin salam buat rumah kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita baca referensi dari para ulama, seperti ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau mengatakan setiap pintu rumah yang akan kau masuki, di situ ada 2 malaikat yang sedang menunggu dan ada 70 setan yang sedang menunggu. Jika kau masuk dengan mengucapkan Assalamualaikum, maka 2 malaikat akan masuk menyertai kalian dan 70 setan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Bapak Ibu pernah dengar kentut setan? Mau saya kasih tahu kentut setan? Itu namanya sarrot. Itu biasanya kentut perawan itu. Kentut perawan yang ditahan. Ngobrol sama cowoknya, pengen kentut tapi ditahan. Kebetulan duduknya di tempat yang empuk. Akhirnya keluar juga, enggak ketahan, keluar panjang. Bagaimana suaranya? Kayak gitu deh suaranya, panjang gitu. Itu namanya sarrot. Nanti bapak-bapak kalau dengar ada yang panjang, sama ibu-ibu katakan, mama itu sarrot. Ada yang namanya harrot. Suara enggak ada, gede enggak, panjang enggak, menyisakan aroma yang tidak sedap. Yang kehilangan santai, yang enggak kehilangan justru sibuk mencari. Yang kehilangan mah duduk aja di pojokan nyantai. Kata yang kehilangan, mampus lo, udah lo rasain deh. Gitu. Tapi ibu-ibu nanya, lu ya? Bukan, lu ya. Jadi yang kehilangan santai, yang enggak kehilangan malah sibuk mencari. Itu namanya harrot. Itu tipe kentut setan. Dan banyak manusia yang meniru kentut setan. Ini ada dalam kitab namanya Fathul Jawad, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi bukan ngarang-ngarang saya. Ada itu kitabnya. Sampai kentut aja. Tapi mohon maaf ini jangan diapalin ya. Ntar pulang ditanya, lu pulang maulid? Iya. Dapat ilmu apa lo? Kentut. Kentut dapat 3, gua dapat. Wah, itu mah jangan dibawa-bawa Pak. Nanti di sini buangin aja. Buang kayak kentut gitu. Itu Assalamualaikum itu jimat Pak sebetulnya. Itu jampe yang sangat manjur. Imam Al-Fakihani mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia ucapkan salam, dan kaki kanan dia masuk dengan membaca La ilaha illallah, lam tusibhu faqatun abada. Dia tidak akan pernah tertimpa musibah kemiskinan untuk selamanya. Ayo yang pengen kaya, amalin salam aja. Jadi ketok pintu, Assalamualaikum, masuk kaki kanan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat masuk. Itu kita didoakan luar biasa. Enggak bakalan miskin Pak yang ngamalin itu. Yo. Apalagi yang banyak angsuran.
Udahlah, amalin aja. Wong assalamualaikum di mana-mana juga Pak orang bisa hidup kok. Itu yang pada bawa map tahu nggak? Mapnya lusuh itu, dia mah bedanya sama assalamualaikum kita, bedanya dia kumnya panjang. Assalamualaikum, dia kumnya panjang. Kalau kita enggak, assalamualaikum masuk, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lam tusibhu faqatun abada. Saya pernah sampaikan ini satu kali di pengajian. Ada bapak-bapak baru itu ikut taklim sama saya. Apa dia bilang? Pasti gua amalin ini. Ntar lihat, selesai ngaji, gua praktekin. Bener Bapak Ibu. Pulang ngaji langsung dia ketuk pintu rumahnya. Paseh banget lagi ainnya. Assalamualaikum. Istrinya dari dalam lari. Mohon maaf dia cerita, mana pakai BH doang kata dia. Langsung buru-buru ngambil anduk, dia tutupin anduk. Keluar dia dari kamar, dia buka pintu ruang tamu. Setelah mendengar assalamualaikum tadi, apa jawaban istrinya? Sambar geledek, gua kata kali tamu. Jadi bukan jawaban waalaikumsalam, tapi sambar geledek. Ini mohon maaf Bapak Ibu kalau bisa mah, biasain lazimin itu salam, supaya kita jawab salamnya bukan sambar geledek. Geledek, gua kata kali tamu. Enggak enak digituin tuh. Ayo bawa pulang nih ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Nih, itu tekstualnya assalamualaikum absus salam. Tapi kontekstualnya, makna filosofisnya, assalam artinya adalah damai. Absus salam, hai manusia, sebarkan perdamaian di antara kalian. Jangan gara-gara partai yang berbeda, gara-gara aliran yang berbeda, satu sama lain saling marahan. Ini sama-sama bodoh kalau misalkan dia lakukan itu. Persoalan ibadah ada perbedaan, dia cara takbir begitu, dia cara takbir begitu, udah biarin masing-masing aja. Karena apa? Al-Quran sudah menyatakan walikulli wijha huwa muwalliha. Setiap orang itu pasti punya pendapat, dan pendapat itu pasti dia punya argumentasinya. Biarin, jangan usil kita. Kalau saudara-saudara kita tangannya ada yang goyang, biarin Pak, jangan usil. Orang sembahyang begitu tangannya pakai ditangkep, jangan, nggak boleh, jangan. Udah bareng-bareng aja, ngapa sih? Anu Ustaz, kaki saya diinjek, kasih sama saudara. Kasih, ambil aja nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Jangan pakai marah. Udah kasih. Kodong-kodong ada yang ekstrim banget. Orang dia rapet, maksudnya biar rapet. Udah ikutin aja. Ini diangkat. Diangkat diikutin sama dia. Diikutin lagi. Diikutin lagi. Diikutin lagi. Lah jadi sembahyang begini. Enak apa kagak? Kok gue enak Pak. Udah kasih aja sama saudara, ngapa sih? Saya sih begitu saya. Ini saya sembahyang nih di samping teman saya. Dikasih, tahu rombongan dia. Udah nggak apa-apa, bareng-bareng aja. Jangan pakai marah-marah, jangan. Takut. Tahu? Ngapa sih lo? Gak kata kali buntut tikus. Apaan lo ke atas? Udah jangan takut. Absus salam. Salam, suruh damai, suruh akur. Itu pesan Nabi Pak, bukan pesan saya. Itu yang pertama. Kemudian wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Ayo pada nyambung silaturahmi. Jangan merasa eksklusif kita. Karena kita sudah punya satu pemahaman, akhirnya kita merasa eksklusif, nggak mau bergaul dengan yang lain, nggak mau ngaji dengan yang lain. Ini salah. Nabi nggak ngajarin begitu. Nabi ngajarin wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Itu maknanya, kontekstualnya adalah hai umat Islam, kuatkan kesatuan dan persatuan kalian. Itu makna silul arham. Begitu kita memahami konsep agama kita ini. Yang ketiga baru wa'at imut to'am, berikan makan. Itu tekstualnya saya dikasih makan tadi, saya makan. Ini sudah mengamalkan hadis Nabi. Tapi at imut to'am,
makna filosofisnya, makna substansinya, makna hakikinya adalah at'imut ta'am, kuatkan perekonomian kalian. Sebab sayati ala ummati zamanun la yakumud dinu illa bil mal. Karena satu saat nanti akan datang satu zaman di mana agama tidak akan pernah berdiri dengan kokoh dan tegak tanpa ditopang oleh kekuatan ekonomi. Umat Islam harus kaya maksudnya. Ayo saling berbagi kalau kita memang punya sesuatu. Kita tanamkan itu. Ini yang kita harus bawa pulang nih. Terakhir baru kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di waktu malam pada saat manusia yang lain dalam keadaan tidur. Artinya apa Bapak Ibu? Nabi pesan sama kita yang sunnah. Kalau Nabi kita pesan kepada kita yang sunnah seperti salat malam, itu artinya kalian tidak boleh meninggalkan salat sunnah. Karena kalau kalian meninggalkan salat sunnah, berani meninggalkan sholat sunnah, lama-kelamaan kalian pasti akan berani meninggalkan sholat wajib. Catat itu Pak. Orang yang berani ninggalin sembahyang sunnah, lama-kelamaan berani ninggalin sholat wajib. Makanya Nabi pesannya jangan tinggalkan sholat sunnah. Dengan kita lazim istiqomah melakukan sholat sunnah, maka yang wajib tidak akan pernah kita tinggal. Itu maknanya begitu. Makanya ayo bapak-bapak berangkat ke masjid semua. Ibu-ibu di rumah silakan sholat jamaah, ya sholat jamaah. Kalau misalkan ada istri ngomong begini, Ustadz, Pak sekali-kali boleh dong jadi imam buat saya. Misalkan Pak RW gitu kan, rumahnya rada jauh ya. Pak RW di mana rumahnya? Sono ya. Iya, kata istrinya Pak RW, Pak RW, kali-kali dong jamaah di rumah, saya mau ke masjid gak bisa. Nah itu jangan ditolak, silakan. Tapi harus belajar dulu, jangan mau aja. Kalau belum punya ilmu repot Pak. Sebab saya pernah ada cerita dari seorang istri yang telepon saya, dia bilang, Pak Ustadz, saya kapok jamaah sama suami saya. Lah saya bilang, emang kenapa Bu? Apaan? Suami saya belagu banget. Sembahyang maghrib surahnya Yasin. Itu ibu-ibu ada yang protes begitu. Emang gimana? Itu Pak Ustadz. Sembahyang maghrib, suami saya sembahyang maghrib. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Istrinya di belakang ngomong, belagu banget, sembahyang maghrib Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Apa kata istri belakang? Biarin, kalau dia lupa gue gak kasih tahu. Gue juga hafal Yasin. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lupa. Apa kata istri di belakang? Mampus lu. Belagu sih, bayang maghrib pakai Yasin. Ini suaminya di depan bingung juga. Ya Allah, apa sih lagi terusannya ini, gue lupa. Kalau gue ingetin terus lah sampai Isya ini. Bodo amatan dah, gue terusin dah. Sampai mana kek, dia terusin Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursal. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa kata istri belakang? Ya Allah Bang, seumur-umur baru ini gua, semenjak dari masih bocah Bang, baru ini gua sekali serokaat 2 kali amin melu doang. Gak jadi amin lagi. Pas di rakaat kedua, suaminya ngomong di dalam hati, tapi dia lagi sembahyang, haruskah aku baca tabarok? Sementara Yasin saja aku gagal. Haruskah aku baca waqiah? Sementara Yasin saja aku tidak selesai.
Itu istrinya di belakang juga ngomong, lu baca tabarak gua tinggal. Emang gua menungguin lu aja sembahyang. Kata suaminya, gua baca surah apa ya? Kalau gua baca Inna'a, jatuh amat dari Yasin turun ke Inna'a. Kalau gua baca Kulhu, waduh, martabat gua sebagai suami betul-betul tidak diindahkan nanti sama. Akhirnya dia ada inspirasi. Ada sama Al-Kausar 3 ayat, cuma redaksinya lebih panjang ayatnya, dibaca wal asri Pak, baca wal asri ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim wal asri. Pas dibaca wal asri, istrinya langsung menanggapi dengan semangat. Kata istrinya, lah ini baru surah, ngapain baca yang panjang-panjang? Dia baca wal asri innal insana lafi khusrin illa. Dia berhenti di illa. Apa kata istrinya? Ya Allah bang, ternyata lu hebat. Karena gua dulu pernah ngaji ilmu tajwid. Kita itu baca wal asri innal insana lafi khusr, itu wakaf haram di situ, nggak boleh berhenti di situ. Ternyata lu hebat bang, lu berhenti di illa. Gua bangga jadi istri lo, walaupun kulit lu hitam, badan lu kuruk, kaki lu nggak ada bulunya. Gua hebat, gua bangga bang malu. Istrinya lagi bangga begitu, padahal suaminya di depan lagi bingung, ini illa yang mana ya? Ila dalam Quran banyak. Wah Allah, akhirnya dibaca lagi wal asri, baru kata istrinya langsung ilfil Pak. Gua kata kali hebat. Baca lagi sama dia. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Kata istrinya di belakang, bang lu baca watini apa wal asri sih? Lu baca watini apa wal asri sih? Ini makanya bapak ibu yang belum biasa, jangan jadi imam dah. Ya, kalau mau jadi imam zohor aja sama asar. Itu enak, zohor asar silent. Nggak ada surah di situ. Sama pas udah rakaat ketiga baru suaminya merasa lega. Alhamdulillah, aku sudah masuk pada masa-masa terindah. Masa-masa sulit sudah aku lewati. Karena tadi baca surah, ini kan kagak rakaat ketiga. Gue baca surah, gue baca Fatihah, dia tahu juga kagak, gue nyantai aja dulu dah. Capek gue dari tadi salah mulu. Tapi rakaatnya gerakannya terus, bener sih. Namanya setan Bapak Ibu, kita tahu, awas nih Bapak Ibu, setan itu jenisnya banyak ya. Saya mencatat ada 360 suku setan. Bapak apal setan berapa biji? Ibu apal berapa setan? Wah, saya apal 360 suku setan. Cuman kalau saya baca di sini kepanjangan. Nah, salah satunya aja lah. Salah satunya tuh setan yang ganggu orang sholat, namanya khonzab. Datang dia di rakaat terakhir, di tahiyat, khonzab masuk lagi sama dia. Dia baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi qomat lagi. Kagak selesai itu sholat, kagak lulus tuh sholat itu. Makanya ayo kita biasain Bapak ya. Shallu bil laili wan nasu niyam, sholat di waktu malam saat manusia yang lain tidur. Ini 4 hal, yuk kita bawa pulang. Assalamualaikum, kuatkan perekonomian kita, kuatkan persatuan kita, dan kuatkan spiritual kita. Tingkatkan spiritualitas kita, supaya kita pulang maulid ada penambahan keimanan dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sejam lewat sedikit. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir saya tutup dengan satu pantun, boleh Bapak Ibu? Ya, pantunnya sederhana.
Abang Pian Demon Pok Tarsi. Cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak naik sepeda. Naik sepeda nabrak tiang listrik. Kuntilanak bego. Tapi itu bukan pantun saya. Itu pantun adik saya. Namanya Ustadz Dani. Mungkin Bapak Ibu kenal? Saya punya pantun sendiri. Sama kuntilanak juga temanya. Kalau tadi Ustadz Dani, kuntilanak naik sepeda nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Kalau sekarang kuntilanaknya sudah zaman kekinian. Apa bahasanya? Kuntilanak terpapar corona. Nah, ini asik nih. Kuntilanak terpapar corona karena menolak vaksin. Kuntilanak PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada